Warahmatullahi wabarakatuh. Baru sekarang, oh aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian. Jori Jawa Timur, raga warna jadi melebu. Jawa Timur Banten gone seni, reok lutruk campur sari, Reok lutruk campur sari, Teko Ngawi sampai Banyu, Ngawi sampai Banyuwangi. ragam budaya lestari. That's right. Mojo bae Singosari Kediri negeri. Terhibur kembali berkumpul menjadi satu JTV Bantul. Ayo rek, kuyuk makaryo. Jawa Timur gembira joyo. Manturkan itu filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Pemirsa, Nusantara Kini menyapa Anda dengan informasi penting dan menarik. Bersama saya, Puri Anindita, inilah Nusantara Kini selengkapnya. Pramono Anung Rano Karno deklarasi menang satu putaran di Pilkada Jakarta. Prabowo Subianto naikkan gaji guru ASN dan non-ASN pada tahun depan. Makam di kawasan Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat amblas diterjang hujan deras. Beberapa jenazah nyaris terbawa arus sungai. Timnas Putri Indonesia melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno mendeklarasikan menang satu putaran di Pilkada Jakarta 2024. Pramono mengatakan berdasarkan hasil rekapitulasi internal 100% formulir C1 hasil KWK dirinya bersama dengan Rano Karno meraih suara sebanyak 2.183.577 atau setara 50,07%. Dengan hasil tersebut, Pram mengklaim dirinya bersama Bang Dul telah memenangkan kontestasi Pilgub di DKI Jakarta. Sementara itu, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil optimistis perhelatan Pilkada Jakarta akan berlangsung sebanyak 2 putaran. Ridwan Kamil Suswono akan melakukan evaluasi secara menyeluruh guna menghadapi putaran kedua. RK akan mengevaluasi lebih jauh dan akan bekerja lebih keras dalam putaran kedua, termasuk masukan terkait strategi kampanye yang akan dipertimbangkan. Sementara itu, hasil quick count menunjukkan Ridwan Kamil Suswono tidak dapat menang satu putaran. Kita hampir sama mendekati keakurasian dari hitung cepat, jadi tidak ada yang tembus 50%. Jadi artinya per hari ini laporan ke kami dengan yang terbaca di media cenderung sama.
Kalau sambil menunggu, yang paling baik yang kita lakukan adalah mengukur ulang semua langkah-langkah yang pernah dilakukan, melihat data-data, kita kuat di mana, lemah di mana. Kita cek juga partisipasi publik ya, yang di lapangan cenderung turun dibanding pilkada 5 tahun lalu. Itu juga mungkin harus dievaluasi, berkurang partisipasinya di mana, di wilayah mana. Intinya sambil nunggu kita evaluasi, tapi poin utamanya di momen hari ini adalah dua putaran ini kelihatannya lebih menjadi faktual. Selain itu, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyerahkan sepenuhnya hasil penghitungan suara kepada KPU Jakarta. Dimensi yang akan dikontemplasi, dievaluasi itu banyak sekali. Tentang polisinya, tentang metode kampanyenya, tentang bagaimana merespon terhadap pola-pola komunikasi warga Jakarta, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi mohon mungkin tidak bisa satu persatu spesifik ya, karena itu bahan yang akan kita rumuskan, rapatkan. Sekarang hanya fokus bahwa kami cenderung dan terbukti selama 2 kali pilkada mempercayai hasil hitung cepat. Itu aja poin utamanya. Kemudian kami akan menunggu apakah hitung cepat yang rata-rata memang mirip dengan pengumuman akhir dari KPUD-nya. Sambil menunggu kami melakukan menerima masukan dan evaluasi, dan tentunya mengaturkan dari terima kasih dengan semangat optimisme. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta telah menerima 99,9% data formulir C hasil dari seluruh TPS di Jakarta. Ketua KPUD Jakarta Wahyu Dinata mengatakan pihaknya tengah melakukan rekapitulasi suara manual di tingkat kecamatan sampai 3 Desember mendatang. Berdasarkan peraturan KPU, usai melakukan pencoblosan, KPUD Provinsi Jakarta melanjutkan proses rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan terhitung sejak hari Kamis 28 November hingga 3 Desember tahun ini. Wahyu Dinata juga meminta masyarakat untuk menunggu hasil resmi rekapitulasi manual yang dilakukan oleh KPU Jakarta. Selain itu, KPU Jakarta akan mengumumkan hasil rekapitulasi suara paling lambat tanggal 16 Desember 2024 dengan mengacu pada peraturan KPU. Sampai tadi malam pukul 23 yang Sirekap kami sudah upload dari tingkat TPS ya, sudah 99% lebih ya. Kami masih menunggu data dari divisi data dan informasi apakah sudah 100% atau belum. Tapi sampai jam 11 kemarin ya, jam 23.00 itu sudah 99% lebih. Pak, Sirekap ini kan hanya panduan aja ya, panduan awal. Dan saat ini ada saling klaim 1 atau 2 putaran. Ini gimana himbauan Pak dari KPU sendiri? Nah, justru Sirekap itu kan membantu kita ya sebagai alat bantu dan membantu pemilih juga untuk mengontrol ya apakah hasil di TPS sama dengan hasil yang diupload di Sirekap. Makanya Sirekap itu bisa melihat hasil C hasil ya, terutama yang diupload oleh KPPS, sehingga pemilih bisa ngecek datanya benar atau tidak. Dan menurut kami itu sangat membantu kami untuk terutama proses rekapitulasi nanti di tingkat kecamatan. Makanya saya untuk mengajak masyarakat untuk menunggu hasil rekapitulasi manual berjenjang yang kami lakukan. Ketua KPUD Jakarta Wahyu Dinata mengungkapkan terdapat 1 anggota KPPS Penjaringan Jakarta Utara yang meninggal dunia saat bertugas di hari pemungutan suara Pilkada Jakarta. Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata mengatakan pihaknya akan memberikan santunan sebesar Rp46 juta kepada keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia. Hal ini dilakukan untuk mengikuti kelengkapan berkas keterangan kematian. Saat ini KPUD Jakarta baru menerima 1 kasus petugas KPPS meninggal dunia yang berada di TPS 116 Penjaringan Jakarta Utara. Dia sudah bertugas sebenarnya, tapi tengah tugas itu dia mengalami sakit ya, dia pulang terus kondisinya memburuk dan akhirnya meninggal dunia. Bukan karena kelelahan ya Pak ya? Mungkin karena sakit ya, karena kalau bicara kelelahan tentu saja proses ini kan lebih lebih ringan dari pilek-pilpres ya, yang rekapitulasinya bisa selesai sampai tengah malam. Nah hari ini kan teman-teman bisa lihat sendiri sampai maghrib sebenarnya, kalau nggak ada kendala cuaca sebenarnya kemarin itu hujan lebat, mungkin maghrib semua selesai, tapi karena ada hujan lebat sampai tengah malam.
Kalah di Pilkada Batu, Krisdayanti mengaku legowo. Nusantara Kini segera kembali. Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama dahut. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumambiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini didikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. Kasih kata-kata dulu buat kalian semuanya. Gak berat Cinderella bukti bahwa dengan kereta kencana. Saya mau bacain zodiak buat kalian semuanya. Oh, zodiak. Buat zodiak yang Leo. Jadi buat teman-teman semuanya, tontonin terus aku DJ malam hari ini. Tiap hari jam 11 sampai jam 12 buat kalian semuanya yang di rumah. Langsung. Cindy. Nomor 1, coba. Saiki wayahe lur. Oh, nomor 2. Yuk nonton pojok kampung. Oke, nomor 3. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung beritane yo ayu rupane. Pasangan calon nomor urut 3 Krisdayanti Dewa mendapat perolehan suara buncit pada Pilkada Kota Batu 2024. Krisdayanti mengaku legowo atas kegagalannya dalam Pilkada serentak tahun ini. Pasangan calon atau paslon nomor urut 3 Krisdayanti Dewa mendapat perolehan suara buncit pada Pilkada Kota Baru 2024. Dalam hasil quick count di sejumlah lembaga survei, tercatat perolehan suara Krisdayanti Dewa berada di kisaran angka 20%. Angka ini sama dengan paslon urut 2 Firhando Gumelar Rudi. Sementara paslon urut 1 Nurrohman Heli menang mutlak dengan perolehan suara lebih di atas 50%. Sementara itu, Krisdayanti menyampaikan ucapan selamat kepada paslon Nurrohman Heli yang unggul versi quick count dalam Pilkada Kota Batu. Krisdayanti juga menyampaikan rasa legowo atas kegagalannya dalam Pilkada serentak tersebut. Ia mengajak seluruh masyarakat Kota Batu untuk mendukung kepemimpinan pasangan pemenang. Tentunya saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Nurrohman dan juga Bapak Heli yang telah terpilih dalam hasil quick count atau hitung cepat sebagai calon sebagai wali kota terpilih dan juga wakil wali kota terpilih untuk periode 2024-2029. Saya juga mengharapkan kepada pasangan calon yang sudah terpilih dan alhamdulillah dapat menjalankan pemerintahan sesuai dengan program-program yang sesuai dengan mungkin
juga dapat mengakomodir dari visi dan misi daripada kami Gerindra paslon nomor 3. Tentunya kami juga mengharapkan tetap tagline Kota Batu mendunia itu bisa dijalankan. Hasil quick count pemungutan